Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Nasional Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita akan bahas tentang flowchart. Flowchart ini adalah salah satu metode pengembangan model driven ya, yang tentunya akan digunakan untuk membantu menggambarkan sistem yang sedang berjalan. Tadi ada pemodelian proses, di situ ada DFD, data flow diagram. Ini adalah contoh pemodelan yang digunakan untuk mengembangkan sistem dengan model driven. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu flowchart, jenis-jenis flowchart, simbol-simbol flowchart, dan pedoman membuat flowchart. Rekan-rekan mahasiswa, flowchart adalah bagan yang digunakan untuk menunjukkan aliran flow dalam program atau dalam prosedur sistem secara logik. Nah, bagan ini atau flowchart ini digunakan untuk membantu komunikasi dan juga untuk dokumentasi. Nah, jenis-jenis dari flowchart apa saja? Ada yang namanya sistem flowchart. Ini adalah flowchart yang digunakan untuk menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sebuah sistem. Kemudian ada bagan alir dokumen atau BAD. Ini adalah dokumen flowchart. Nah, dokumen flowchart ini digunakan sebagai atau menggambarkan alir formulir ya, menggambarkan alir formulir atau form flowchart dan paperwork flowchart. Ya, yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Kemudian bagan alir skematik. Ini merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem ya, menggambarkan prosedur sistem. Kemudian ada bagan alir program. Ini ada program flowchart yang digunakan untuk menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program aplikasi. Kemudian ada bagan alir proses atau proses flowchart. Ini merupakan bagan alir yang digunakan biasanya di teknik-teknik industri. Nah, ini adalah simbol yang digunakan di dalam flowchart. Ada flow direction symbol atau dipakai untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain ya, di halaman yang lain misalkan. Nah, simbol offline connector ini merupakan satu simbol ya untuk keluar masuk prosedur atau proses dalam lembaran halaman yang lain. Ini untuk konektor ke halaman yang lain. Jadi misalkan ada flowchart kemudian tidak cukup kita gunakan halaman yang lain, maka kita gunakan ini. Kemudian simbol konektor ini merupakan simbol yang digunakan untuk melanjutkan alir pada halaman yang sama ya. Jadi bedanya ini adalah halaman yang lain, sedangkan simbol ini untuk melanjutkan flowchart di halaman yang sama. Kemudian ada processing simbol. Nah, di sini ada simbol proses, ini kotak. Kemudian ada simbol manual operation, ini seperti ini. Ada simbol decision, jadi biasanya kalau kita membangun sebuah sistem dan di situ ada if ya, jika ya, tidak maka kita harus gunakan simbol decision. Kemudian ada simbol predefined process ya, seperti ini. Simbol terminal ini permulaan dan akhir sistem. Kemudian simbol offline storage ya. Kemudian ada simbol manual input dan ada simbol keying operation. Nah, untuk input output simbol di sini ada gambar ya, ini gambar output ya. Ini adalah simbol magnetic tape. Ini simbol punch card yang memang ini sudah jarang digunakan. Ini simbol disk, ya. Simbol display, ini simbol dokumen. Nah, pedoman dalam membuat flowchart yang perlu diperhatikan adalah flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah, kiri ke kanan. Ini yang harus diperhatikan kalau teman-teman buat flowchart. Dari atas bawah, ya, dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Nah, jadi nanti ada beberapa baris, beberapa kolom maksudnya. Aktivitas yang digambar harus didefinisikan secara hati-hati ya.
kapan aktivitas dimulai dan kapan harus berakhir, ini harus juga jelas. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kerja. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar, harus benar urutannya. Dan tentunya harus gunakan simbol flowchart yang standar. Ini contoh ya, contoh flowchart standar, misalkan menentukan bilangan ganjil dan genap. Nah, ini adalah simbol mulai ya, start. Kemudian ini merupakan simbol input. Nah, di sini input bilangan. Bilangan kita masukkan, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada proses. Nah, di sini ada rumus hitung sisa bagi antara bilangan dengan bilangan 2. Sisa bagi. Nah, ini bilangan sudah diinputkan di atas. Kemudian sisa baginya bagaimana? Oke, jika sisa baginya 0 ya. Jika sisa baginya 0, jika iya ya, maka jadi kalau misalkan nih, misalkan ada bilangan 4 misalkan. Bilangan 4 ini hitung sisa bagi ya, dengan 2 ya. Dengan 2. Jika dibagi ya, sisanya 0 ya. Jika dibagi sisanya 0, maka jika iya dicetak genap. Jika dibagi sisanya tidak 0 ya, tidak 0, bisa dibagi sisanya kok masih ada nyisa, maka dicetak ganjil dan selesai. Oke, demikian tadi rekan-rekan mahasiswa pembahasan singkat terkait flowchart. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di forum chat atau di forum web kuliah. Nanti saya akan coba bahas di forum tersebut. Kalau belum jelas, saya juga akan mencoba untuk membuat video pembelajaran tentang pembahasan pertanyaan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.